apa sih yang buat kita menambahkan income untuk ke rumah gitu kan. Apalagi yang udah berkeluarga, otomatis kan kerja, kalau bisa sembari kerja kita ada usaha. Betul. Walaupun itu nggak sebesar yang kita inginkan. Iya. Kan nggak selamanya kita kan bekerja. Betul. Kita kan ada fase-fase ya, istirahat. Ya. Kalau bisa udah ada usaha sendiri. Nah kalau bisa kan ya mudah-mudahan kalau memang rezeki kita lancar, memang ibaratnya garis kehidupan kita memang sudah layak atau gimana. Kalau bisa sih masih muda kita sudah jadi pengusaha muda. Betul. Kan gitu. Memang sih benar. Bagi yang pekerja ya pekerja gitu kan. Tidak harus kita patokan harus usaha gitu. Rezeki orang kan udah masing-masing. Tapi kita kalau bisa harus punya pemikiran yang buat kita di hari tua nanti. Makanya kan saya bilang tidak selamanya kita kan harus bekerja. Iya. Pada intinya satu, yang nama keuntungan itu dijadikan nomor sekian. Yang penting bukalah dari awal tuh dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus, dan kita harus punya prinsip. Prinsipnya itu tadi, kalau kita mau maju ya harus berpikiran yang terus ibaratnya jangan mentok itu aja. Nah, kalau mau buka es atau mau buka sejenis ibaratnya kuliner yang lain gitu, betul. Kita harus punya ide, punya gagasan. Nah, kalau kita mentok di situ aja ya otomatis kita ketinggalan zaman. Jadi bicara keuntungan jangan di nomor satu. Jangan di nomor satu kan. Justru yang nomor satu terus dimulai. Iya, yang nomor satu harus dimulai, harus yakin. Dengan produk kita sendiri. Jangan langsung berpikiran keuntungan aja. Pikirkan. Padahal belum dijalani. Modal itu benar, nama kita usahakan pasti butuh semua modal. Kalau dulunya saya hitung kasar ya, kalau semua ya ini sama papan saya. Oh, untuk papan ini? Papan, ini tempat jualan meja, ya? Ini saya ngerjain sendiri nih. Sama tenda juga, tenda kita beli ya? Tenda, pokoknya tenda lah semua sama toples itu kisaran di angka 5 juta. 5 juta? Ya. Itu belum masuk freezer? Belum. Ya, masih bahan baku yang model begini. Bahan baku semua, meja, papan, tenda. Belum freezer. Nah, freezer itu dapatnya di 6 bulan. Ya, salah satu yang populer ya menurut saya di kota Binjai, Bang ya. Juga bahkan banyak dicontoh oleh orang lain. Ini gimana nih awal mulanya, Bang? Awal mulanya kira-kira aku ulang sedikit lagi dulu, mulainya dari berapa tong sih? Kalau awal mulanya tuh sih saya di 4 macam aja. Itu pun macam? Iya, itu pun tidak ukuran tidak penuh. Oh, jadi nggak langsung full? Enggak. Kita harus menyesuaikan dengan masa itu masih COVID gitu kan. Jadi kan kita menyesuaikan pasar sih. Oh, berarti untuk mencoba dulu? Mencoba dulu. Ini kondisi begini berapa lama, Bang? Sampai bisa sekarang nih untuk jadi 15 tong itu butuh waktu berapa lama? Untuk sampai hingga saat ini sebenarnya sih untuk 2 tahun yang berjalan kita sih sudah sampai 18-15 tong itu di hari biasa. Hari biasa. Nah, alhamdulillah terus berlanjut sampai sekarang. Itu 2 tahun berjalan. Jadi kalau yang sulitnya itu yang 4 tong itu udah berapa lama? Itu sekitar saya target 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Saya di situ berjualan 4 tong itu dasarnya cuma setengah kita buat. Setengah tong itu pun macamnya cuman kalau nggak salah sebuah sirsa, kueni sama melon biji selasi dulunya. Oh, sekarang kita bukan kuwut. Nah, kalau dulu melon biji selasi. Dulu melon biji selasi, sekarang ganti sama kuwut. Iya. Artinya awal abang buka 4 langsung jadi 15 begitu? Enggak. Jadi abang tambah satu-satu. Iya, satu-satu. Penambahannya ya kayak durian. Nah, durian kita mulai masuk itu di 5 tong pertama. Itu pun setengah juga kita buat. Untuk melihat respon orang dulu? Iya, kita ngelihat respon orang dulu kan. Karena kan, ya mohon maaf kan, beda orang, beda indera perasa kan gitu. Betul. Kan. Nanti kalau ada yang sukanya manis, ada yang sukanya gurih, ada yang sukanya lemah kan gitu. Apalagi durian ada yang manis, ada yang pahit justru. Kalau bisa sih jangan pahit, karena kan hidup ini udah banyak pahitnya kan gitu. Harusnya manis, Bang ya. Iya. Kita harus pola pikir hidup itu harus yang manis-manis. Kalau kita memikirnya pahit aja ya pahit terus ya. Oke. Bang Mail, Bang ya. Siap. Nah, ini langsung owner dari Estong, Bang Mail. Nah, kali ini kita yang pertama kita mau korek lebih dalam ini, Bang, mengenai
Case story abang nih untuk jualan es tong. Awal merintis tuh harus punya target, Untuk punya ngejar. tujuan. Ya. Nah, yang satu apa target yang paling utama, yang paling penting, yaitu freezer. Nah, kawan saya bilang utamakan yang nama kita jualan itu kebersihan dijaga, Iya, iya. kejujuran. Ya kalau apa dia ada sih yang namanya kalau kita dunia kerja itu kan 3S. Iya. Senyum, sapa, sama Apa tuh? nih satu Salam. lagi? Salam, senyum, sapa ya Iya. kan. Awal merintis bisa dibilang keuntungan 30.000, 50.000, ya udah alhamdulillah gitu. Nah, kalau prinsip saya sih, saya punya prinsip ya. Kalau saya dagang itu, saya nggak mikirkan keuntungan. Keuntungan itu bagi saya nomor sekian. Yang penting pelanggan senang, kita pun senang. Ibaratnya bahan ini tadi bisa mutar tiap harinya. Tapi kalau kita udah memikirkan dari awal keuntungan, Allah alam gitu. Ya besok kita bisa berlanjut masih buka atau besok sudah tutup. Iya, betul. Tidak buka sama sekali kan gitu. Betul, Itu kalau bicara langsung Langsung keuntungan. Gitu. Iya, iya. Karena kan orang berpikirnya gini, jualan air, es, pasti untungnya besar. Itu kan mindset orang, beda sama kita. Makanya itu tadi kan kalau manusia ini kan beda pandangan, beda prinsip, beda pendapatan. Kan gitu. Nah kalau menurut saya ya, saya jujur kalau keuntungan saya ini bisa dibilang seharinya bersih ya, yang untuk kita ya paling alhamdulillah ya 2.000 lah dapat gitu. Itu bersih untuk kita gitu. Selebihnya udah untuk karyawan, untuk bahan baku gitu kan. Nah kalau kita bicara dari durian aja lah, durian itu sekilo kita udah 70.000 itu. 1 kilo itu daging gitu kan. Nah kalau kita beli yang bulat apa nggak rugi? Betul. Ya kan. Nah, kita beli yang daging 70.000. Bahannya aja itu kalau untuk bahan itu udah sekitar 300 sampai 280. Bahan yang sudah jadi gini. Ya, udah isi dengan es. Udah semua. Udah isi dengan es. Bisa dibilang kalau keuntungan itu hanya sebagai pelengkap aja. Bisa dibilang keuntungan untuk durian ya, satu macam aja. Durian itu tidak ada keuntungan. Nah, makanya karena kita satu prinsipnya kita menyenangi pelanggan, biar pelanggan tidak kecewa datang, ada durian ada gitu kan. Jadi pelengkap aja gitu. Nah, kalau dari yang lain-lain lah yang dapat. Bisa kita bilang kayak kuut, kayak jeruk, kayak sirsa. Oh, jadi justru tidak semua memberikan profit yang sama bang ya? Tidak, beda-beda. Karena costnya juga Nah, beda. udah pasti beda. Nah, kalau kayak sop buah teler kan buahnya udah banyak tuh, semangka, kayak sop Iya. buah lah contoh. Iya. Sop buah ya tuh buahnya tuh nangka, semangka, buah naga, pepaya, terus lagi sirup kurnianya, ya kan? Belum gulanya, belum susunya, kan gitu kan? Nah kalau kayak jeruk kan ya cuma tinggal gula Iya, betul. sama jeruk, Betul. udah sama es, kan beda ada costnya udah, pendapatannya pun pasti beda.